Ya, oke, terlihat ya teman-teman ya di layar. Nah, ini adalah software buatan dari PT Simbiotik Multitalenta Indonesia, teman-teman ya. PT ini memang berasal dari Indonesia, namun kita sudah ekspor software kita ini itu ke 13 negara ya. Nah, makanya di situ tertulis ada karya anak bangsa untuk dunia. Kita sudah ekspor ke sebagian besar di Asia ya, negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, Kamboja, Filipina ya. Nah, Singapura juga sudah masuk, Australia, terus di Amerika juga sudah, di Eropa itu ada di Jerman dan di Prancis ya. Nah, berikutnya kenapa kok kita menawarkan software ini untuk rekan-rekan semua? Pertama, ya kita melihat kondisi karena corona Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu juga masih usahanya masih oke, masih bisa berjalan. Tapi banyak di luar sana orang yang sudah mulai pusing bagaimana usahanya, usaha sepi ya. Dan saya tidak tega ya kalau ngelihat orang di luar sana mereka harus kerja, pergi pagi, pulang petang ya, jaga toko, harus ngomel sama karyawan, harus apa ya. Maksudnya saya punya peluang bahwa di sini saya punya software yang begitu saya beli, keesokannya akan menghasilkan profit untuk kita, ya. Jadi begitu Bapak Ibu beli software-nya hari ini, besok itu kalau sudah mulai trading, itu sudah bisa menghasilkan, udah mulai untung buat Anda, ya. Jadi bukan bukan apa namanya, harus ada pengeluaran lagi dan lain-lain, sudah tidak ada Bapak Ibu, jadi murni, ya. Nah, ini yang saya rasakan sangat enak sekali. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat beberapa profesi di luar sana sudah mulai menggunakan mesin ya atau software atau alat ya untuk mulai membantu kerja mereka Bapak Ibu ya. Nah, dalam trading penggunaan software itu sudah umum Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu cari di internet itu jual software untuk trading, itu keluar akan bermacam-macam harga Bapak Ibu. Dari yang puluhan ribu, ratusan ribu, sampai yang puluhan juta, ratusan juta juga ada. Ya, kebetulan saya sudah berburu robot trading ini dari tahun 2015. Nah, puji Tuhan tahun lalu saya menemukan yang terbaik ya, yang paling kerasa cocok lah sama saya. Nah, menurut George Soros, forex trading ini bisa menghasilkan uang ya, dan kekayaan beliau memang banyak sekali yang dihasilkan dari forex Bapak Ibu ya. Dan ini yang membuat saya tahun 2012 dulu itu belajar forex Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tidak pernah kerja ke orang lain. Jadi hidup saya itu memang tergantung murni pada usaha saya. Nah, ada masa-masa sepinya Bapak Ibu ya. Nah, masa-masa sepi gitu kan. Nah, yang membuat saya tertarik belajar forex adalah tagline-nya, kapanpun dimanapun Anda bisa menghasilkan profit asalkan Anda tahu analisanya, ya. Itu yang menarik sekali, ya. Nah, untuk simpelnya ini Bapak Ibu ya, buat Bapak Ibu yang masih belum belum pernah trading forex, forex itu adalah jual beli mata uang asing Bapak Ibu, ya. Kayak Indonesia rupiah ya ke dolar. Misalkan hari ini dolarnya 15.000 Bapak Ibu ya. Nah, kalau Anda tahu analisanya, besok akan naik misalkan 15.500 gitu atau 16.000 ya. Anda pasti akan belanja dolar sebanyak-banyaknya, betul nggak? Ya, kalau memang ada dolar, Anda yakin besok pasti naik, Anda akan kejar untuk ambil dolar sebanyak-banyaknya hari ini, betul? Nah, kenapa? Karena begitu dolarnya naik, besok Anda datang ke bank yang sama atau money changer yang sama, Anda tukarkan kembali dolar Anda, itu Anda sudah mendapatkan untung Bapak Ibu. Ya. Simpelnya gitu aja, Anda beli hari ini 15.000, besok jadi 16.000.
ya sudah Anda untung kurang lebih Rp1.000 per dolarnya. Ya, simple, sederhana Bapak Ibu ya. Nah, cuma cara ini sudah kuno Bapak Ibu. Kenapa? Karena sejak tahun 2000-an itu kita sudah mengenal yang namanya program MetaTrader 4 Bapak Ibu, ya. MT4 nama kerennya. Nah, ini Anda cukup mendepositkan uang Anda kepada sebuah broker. Nah, dan Anda akan mendapatkan platform MetaTrader 4. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melakukan apapun ya. Mau beli dolar, mau beli euro, mau beli Australia, mau beli yen, mau beli apapun, Bapak Ibu bisa ya. Mau beli emas, itu pun ada Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul enak sekali program MT4 itu. Jadi Anda mau sambil di pantai ya, mau sambil di hotel, mau Anda di rumah saja ya, Anda bisa menghasilkan uang dari situ. Asalkan sekali lagi Anda tahu analisanya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Anda bisa prediksi uang mau naik, harga dolar mau naik, harga yen mau naik, ya Anda tinggal beli dulu ya, simple. Nah, tapi yang sering kali jadi masalah adalah saat Anda perkirakan naik, ternyata harganya malah turun Bapak Ibu, ya. Nah, itu yang membuat, kita para trader manual, pengen supaya akurat Bapak Ibu ya. Jadi ya kita nggak bisa sembarangan, kita harus menganalisa Bapak Ibu. Dan menganalisanya itu nggak gampang ya. Ini ada teman saya di sini yang sudah belajar analisa trading dari tahun 2008 sampai sekarang, profitnya nggak bisa konsisten Bapak Ibu, ya. Jadi maksudnya, eee, sulit untuk mempelajari itu ya. Dulu saya ingat banget pas waktu zaman-zaman belajar trading forex itu saya sampai harus nongkrongin di depan laptop Bapak Ibu ya, nongkrongin di depan laptop, meskipun sambil makan, sambil apa ya, diajak nonton bioskop itu keluar tuh kepalanya pusing langsung Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena pikirannya ada di grafik gitu, ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ya, kita sudah ngambil posisi Bapak Ibu, ya. Kalau posisinya benar, kalau posisinya salah gimana, ya. Karena yang namanya forex itu, saya banyak sekali kasus kenalan ya, yang kaya mendadak dari forex banyak, tapi yang bangkrut dari forex jauh lebih banyak Bapak Ibu, ya. Jadi hati-hati dengan forex Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memang masih belum tahu caranya, nah kita nanti ada solusinya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kalau Anda tanya ke teman-teman Anda di luar, hati-hati forex itu kayak judi, cuma tinggal nebak naik atau turun aja ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, ini saya ada, kursornya ya, kelihatan ya di tengah nih ya. Nah, Anda bisa lihat ini yang saya gerakkan di sini. Itu total transaksi mencapai 270 kali transaksi Bapak Ibu, ya. Profitnya berapa? Hampir $7.000 Bapak Ibu, ya. Loss-nya 1.300, net profit-nya $5.600 dari 270 transaksi, ya. Nah, yang ini Bapak Ibu bisa lihat lagi. Ini, rekapnya lebih lengkap ya. Anda bisa lihat di kiri atas, ada tulisan balance 20.900 ya. Ini 300 juta lebih ya, 15.000 kali 20.000 aja sudah 300 juta ya, ini 300 juta lebih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang kedua, total transaksinya hampir 700 kali Bapak Ibu. Dan profit yang dihasilkan hampir $50.000, loss-nya cuma 9.900, net profit-nya hampir $40.000 Bapak Ibu. Jadi Anda bayangkan 700 kali transaksi, ini perkiraan sekitar, kurang dari 1 tahun Bapak Ibu, ya. Ini sekitar kurang lebih 7 sampai 8 bulanan, 700 kali transaksi itu, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini, modal 20.900 itu sudah net profit-nya 2 kali lipat Bapak Ibu, ya. Jadi, kalau Anda yang masih bilang, "Wah, hati-hati forex itu kayak judi ya." Nah, Anda perlu coba. Mungkin ini ada analisanya gitu, karena kalau nggak ada analisanya, nggak mungkin 700 kali transaksi bisa profit terus, ya. Nah,
Sekali lagi Bapak Ibu, di luar sana banyak yang rugi gara-gara forex. Oleh karena itu, saya milih robotnya itu dari tahun 2015, baru ketemu itu tahun lalu Bapak Ibu. Ya, jadi nggak gampang nyari robot forex. Nah, solusinya untuk Bapak Ibu ya, di sini saya sudah trading menggunakan software dari Net89 ya, dari PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Eee, dari 1 tahun yang lalu saya. Teman saya ada yang sudah dari tahun 2018 Bapak Ibu, ya. Modal tradingnya berapa? Dari kecil bisa 9 juta sampai ada yang masuk juga ratusan juta bahkan miliaran Bapak Ibu, ya. Nanti saya akan buka semua. Tapi intinya yang saya rasakan adalah enak. Saya sambil kerja, kayak tadi aja sore, itu saya sama sekali nggak ngelihat HP loh. Nggak sempet ngelihat HP, bukannya nggak mau lihat HP, nggak sempet ngelihat HP. Terus habis itu begitu sore tadi saya ngopi, kok sudah profit gitu. Jadi betul-betul saya nggak sentuh sama sekali, grafiknya jalan sendiri, robot ambil posisi sendiri, robot ambil profit sendiri, dan ngasih laporan ke saya, ya. Canggih nggak? Ya canggih Bapak Ibu. Jadi benar-benar suatu software yang, didesain untuk membuat kita tidur saja bisa untung, ya. Bukan ngajarin Bapak Ibu untuk jadi malas loh ya. Tapi Anda coba bayangkan, ada sebuah software, Anda tinggal beli dan dia akan mengejar dia akan menghasilkan profit buat Anda. Dan ini sudah dipakai oleh 30.000 klien seluruh Indonesia dan luar negeri, ya. Nah, Bapak Ibu kalau yang masih, butuh info lebih lengkap, Anda bisa kontak ke pengundang Anda, minta brosurnya, ya. Minta brosurnya. Di kantor pusat kita ada di Soho Capital, Jakarta, lantai 31, ya. Kantor cabang kita ada di Surabaya, ada di Bali, ada di Medan, ada di Bandung, ya. Yang antri akan buka sebentar lagi adalah Bangka Belitung, terus Jawa Tengah, dan mungkin beberapa kota di luar pulau lagi, ya. Nah, untuk legalitas dan award-nya Bapak Ibu, saya waktu datang ke kantor, saya lihat ada beberapa legalitasnya, itu dipajang langsung di kantor Bapak Ibu ya. Jadi, tidak ditutup-tutupin, tidak disembunyikan ya. Nomor satu kita dapat izin dari Menkominfo karena produk kita adalah IT, software ya. Nomor duanya karena kita, perdagangan, jual beli, kita mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan. Terus kita juga mendapatkan izin dari Kemenhumkam, ya. Terus kita juga mendapatkan izin dari SYUP-L dan AP2LI. Kenapa? Karena software kita itu penjualannya dilakukan secara, reseller Bapak Ibu, ya. Nah, untuk bukti profit, bukti withdraw, acara workshop, nanti saya akan tunjukkan, ya. Nah, ini dia. Simpelnya gini Bapak Ibu, ya. Buat Bapak Ibu yang masih awam, Bapak Ibu bisa anggap ini kayak Anda melakukan deposit di bank, ya. Nah, biasanya kalau deposit di bank kan jumlahnya macam-macam tuh, ya kan? Nah, kalau di sini kita dari kelipatan 9 juta Bapak Ibu, ya. 9 juta, 18, 27, 36, 45, 90 sampai 900 juta sampai 9 miliar ya. Itu bisa ya. Nah, saya akan ceritakan keuntungannya. Beda dong, maksudnya 9 juta sama 900 juta ya. Bedanya apa sih keuntungannya? Nah, ini saya akan bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Yang pertama di sebelah kiri ya, di layar Anda bisa lihat nih ya, kelihatan ada kursor saya gerak-gerak ya. Nah, ini adalah tampilan dari MetaTrader Android handphone ya. Kalau di laptop tampilannya beda, kalau di iPhone tampilannya beda, ya. Nah, ini adalah paket yang paling kecil 9 juta, ya. Nah, kalau Bapak Ibu, melakukan deposit pembelian 9 juta itu apa, 1,5 juta itu buat beli robot Bapak Ibu, buat beli software-nya, ya. 7,5 jutanya jadi apa? Jadi modal trading Bapak Ibu. Modal tradingnya sebesar $500
Dan ini Bapak Ibu buka akun atas nama pribadi, ya. Jadi Bapak Ibu pegang kendali penuh terhadap akun Bapak Ibu. Sama aja kayak datang ke bank, Anda buka rekening bank. Nah, itu namanya nama Bapak Ibu, betul? Mau Anda tutup, mau Anda transfer, mau Anda tarik duit, bebas, ya. Sama perlakuannya. Nah, di sini setelah Bapak Ibu melakukan transfer 7,5 juta buat ke broker untuk trading, 1,5 jutanya untuk beli software. Nah, dia akan mengejar target profit sebesar $5 per hari Bapak Ibu, ya. Ingat, mengejar target profit $5. Bisa lebih nggak? Bisa. Bisa kurang nggak? Bisa. Bisa loss nggak? Bisa juga, ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat seberapa konsisten kita menghasilkan profit, ya. Nah, $5 ini masih kotor Bapak Ibu ya, ini masih belum ada potongan sharing profit, ya. Nah, nanti saya akan cerita Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, ini adalah modal 18 juta, target profitnya ngejarnya adalah $10 per hari Bapak Ibu, ya. Sekali lagi ini masih, kotor ya Bapak Ibu ya, belum net. Nah, kalau yang ini adalah paket yang, 27 juta, ya. Ngejar target profitnya $15 per harinya. Nah, kalau yang ini adalah pro trader ya, modalnya 90 juta. Nah, dia mengejar target profitnya sehari $50 Bapak Ibu, ya. Tapi sekali lagi ingat itu masih kotor ya, nanti potongannya saya akan ceritakan. Nah, kalau yang ini adalah paket eksekutif namanya, modalnya 187,5 juta, ya. Nah, ini dia bisa mengejar $125 per hari, ya. Nah, kalau yang ini adalah paket Tycoon, modalnya 300 juta lebih Bapak Ibu ya, hampir 400 juta. Ini dia bisa ngejar target profit $250 per harinya. Oke. Nah, ini adalah paket yang puncak, ya. Ini adalah paket Supreme, $500 Bapak Ibu ya. Sorry, modalnya 750 juta, tapi dia bisa menghasilkan $500 per hari, ya. Menarik ini Bapak Ibu. Potongannya sebesar $50 atau alias 10%, ya. Jadi net profitnya adalah $450 per hari. Kalau yang modalnya lebih kecil, apakah potongannya juga segini, 10% juga? Enggak. Lebih besar Bapak Ibu ya potongannya ya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk masalah potongan Anda bisa tanya kepada pengundang Anda. Tapi yang jelas paket yang paling menguntungkan adalah paket Supreme ini. Kenapa? Karena potongannya sangat 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 kecil sekali. Ya. Nah, ini saya ceritakan Bapak Ibu. Di sini ini adalah transaksi yang diambil ya. Ada buy 5 lot ya, Euro USD angkanya sekian, dijual di harga sekian ya. Nah, ini Anda bisa lihat tanggalnya 8 April 2020. Jamnya ini jam broker ya, bukan jam Indonesia. Nah, yang biru ini adalah keuntungan Bapak Ibu. Kalau ini gambarnya merah, tulisannya merah, artinya minus, profit, loss ya. Nah, pada tanggal 8 April ini, robot kita otomatis mengambil 2 transaksi, ya. Dan ini mendapatkan profit 85 plus 415, $500 totalnya Bapak Ibu ya. Nah, potongannya ada 3 Bapak Ibu, $50 ini dibagi 3. Buat siapa saja? Nomor 1 ini buat perusahaan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita profit, perusahaan akan kecipratan profit juga. Nah, logikanya kalau perusahaan kecipratan profit, berarti perusahaan harusnya memaintain robotnya supaya kita bisa profit terus. Kenapa? Karena kalau kita profit, perusahaan juga kecipratan. Betul nggak? Ya. Nah, terus potongan yang kedua dan ketiga, ya, yang ini dan ini adalah untuk reseller Bapak Ibu ya, bagian marketingnya, untuk yang junior sama yang senior, ya. Jadi ada dua. Oke? Nah, kalau kita perbandingan Bapak Ibu, ya, yang namanya usaha itu kita harus ada perbandingannya ya. Modal kita 750 juta di sini ya.
Kalau misalkan untungnya $450, 6 juta tuh sehari. Kalau sebulan 20 hari profit, berarti total 120 juta. Betul? 6 kali 20 hari ya, 6 juta kali 20 hari. Untuk kembali modal 750 juta itu cuma sekitar 6 sampai 7 bulan saja Bapak Ibu. Ya, Anda bisa bayangkan 120 juta sebulan. Kali 6 itu sudah 740 juta. Ya, jadi benar-benar wow sekali Bapak Ibu. Ya, orang yang udah biasa buka usaha untuk balik modal hitungan bulan itu nggak mungkin sekali. Ya, anggaplah kita meleset gitu, 1 tahun ternyata 1 tahun 14 bulan gitu. Ya, itu pun masih bagus Bapak Ibu. Ya, Anda nggak usah buka toko ya, ngawasin karyawan, ngecek stok ya kan. Belum stres kalau lagi musim lebaran, bayar THR, bayar apa ya. Nggak perlu mikirin semua itu Bapak Ibu. Jadi betul-betul hari ini Anda transfer, besok robotnya sudah mulai aktif. Dan besok itu Anda mau tidur seharian, itu adalah keuntungan buat Anda Bapak Ibu. Ya. Dan yang jadi permasalahan adalah mau percaya nggak percaya ya telat. Saya sudah profit narik terus ini selama setahun ini gitu. Dan teman saya ada yang sudah dari tahun 2018 ya. Nanti Anda bisa kenalan juga dengan rekan saya satu lagi. Beliau juga trading dari 2019 awal. Jadi sudah hampir 2 tahun, ya. Nah, ini buktinya Bapak Ibu, salah satu, ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar, ini adalah penarikan dari BCA ya, kalau mau lebih cepat kita biasanya pakai BCA, tanggalnya 12 Januari 2020, ya. Nah, jumlah penarikannya adalah 543 juta Bapak Ibu, ya, dan transaksinya berhasil. Nah, kalau yang besar saja bisa, apalagi yang kecil Bapak Ibu, ya. Nah, dan penarikan ini bukan terjadi cuma sekali saja, ya. Bapak Ibu bisa lihat ini performanya mingguan Bapak Ibu ya. Tanggal 3 sampai 9 Oktober, ini rekan saya nariknya tanggal 10, ya. Tanggal 10 sampai tanggal 16 Oktober, dia nariknya tanggal 17, ya. Tanggal 17 sampai 23 nariknya tanggal 24, ya, dan seterusnya, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang tulisannya WD ini artinya withdrawal ya. WD 11 juta ya. WD 20 juta. WD ya 25 juta. WD 10 juta ya. Nah, ini WD 42 juta. WD 16 juta. WD 26 juta ya. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ini hitungannya per minggu loh. Ya, jadi dalam tanggal itu dapat transferan masuk itu totalan ya. Nah, terus Bapak Ibu mungkin penasaran, ini apa sih kok ada yang 200 juta, tulisannya kok reseller ya? Tuh, 213 juta reseller, 244 juta reseller ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah beli software ini dan Bapak Ibu puas, teman-teman puas ya kan, Anda cerita dong ke teman, bener nggak? Nah, kalau Anda cerita ke teman, Anda akan mendapatkan komisi, ya. Zaman sekarang nggak zaman lah kita bilang, "Oh, ini di sini makanan enak," ya kan, "warung ini, wah restoran baru bagus, enak banget." Udah habis itu gitu aja. Sekarang adalah zamannya kolaborasi Bapak Ibu, ya. Anda bisa lihat, eee, kirim-kirim makanan ya, dari salah satu, ya saya sebut namanya aja deh, susah saya ngomongnya, Grab ya, mau Grab, mau Gojek ya, itu kan kerjasama. Perusahaan itu tidak punya ojek satupun loh. Motornya semua motor pribadi semua. Terus punya restoran nggak? Nggak punya restoran. Restorannya apa? Kerjasama juga, ya kan? Tapi dibayar, gitu. Jadi kurang lebih ini sama Bapak Ibu. Saat kita mempromosikan software ini ke rekan Anda, nah rekan Anda beli softwarenya, Anda akan dibayar, ya. Simple. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini curhatan saya ya, Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu yang ngalamin masalah yang sama juga, tiap kali kalau hujan, musim lebaran ya,
musim liburan, musim pilpres, omset anjlok Bapak Ibu, ya. Anda datengin klien bolak-balik, nggak beli-beli, nggak closing-closing, ya. Karyawan pada lemes, tim pada lemes, ya kan. Aduh, capek deh, ya. Enaknya di sini adalah yang nyari duit buat kita tuh robot Bapak Ibu. Dan yang namanya transaksi forex itu nggak ada tiap hari diem, itu nggak ada Bapak Ibu. Yang namanya forex itu setiap harinya akan ada fluktuasi, ya. Nggak pernah kan Anda lihat forex itu harganya tetap terus, nggak mungkin Bapak Ibu. Pasti harganya naik turun, ya. Kalau Anda datang ke bank hari ini 15.000, besok jadi 15.200, itu cuma harga pembukaan dan penutupan saja Bapak Ibu, ya. Jadi kalau dilihat secara detik itu 15.000 10, 15.000 50, 15.100, 15.150, ya. Naik terus Bapak Ibu, naik turun gitu. 150 bisa turun nggak? Bisa, ya. Jadi yang namanya forex, mata uang, itu kursnya naik turun Bapak Ibu, ya. Dan yang nyari untung adalah robotnya. Robot yang kerja Bapak Ibu, ya. Nggak mungkin lah kita mantengin terus. Pasti akan ada salah posisinya, pasti akan ada salah analisanya, ya. Jadi Anda cukup install, Anda beli software-nya, Anda transfer, depositnya untuk modal trading, Anda aktifkan robotnya, mau di HP, mau di laptop, mau, ya pakainya 2 itu aja sih, ya. Mau di komputer juga bisa. Intinya setelah diinstal, software-nya akan berjalan otomatis Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang menariknya. Jika Bapak Ibu besok melakukan pembelian software itu, kita akan langsung profit bareng-bareng Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu menunda 1 minggu, nggak apa-apa. Seminggu itu kita juga tetap dapat profit, ya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, nanti saya akan kirimkan bukti profitnya ke Anda dengan senang hati. Tapi kalau Anda minta mentahnya, saya nggak kasih ya, karena kan Anda cuma nonton. Lain halnya kalau Bapak Ibu juga beli software-nya, benar? Ya. Jadi, saya biasa gitu, saya kan jujur, saya jualan ya. Saya kalau ke teman-teman saya, itu saya update terus profitnya gitu. Teman saya si A gitu kan, "Mana mana coba bukti profit?" Oh, dengan senang hati saya kirim tiap hari sampai dia nek-nek, sampai nomor saya diblok mungkin ya. Jadi, ya nggak apa-apa loh kalau dia minta hasil profitnya kok, ya kan. Nah, tapi Bapak Ibu bijaksanalah. Kita sudah jalan dari tahun 2018 sampai sekarang. Bukti jalan terus ya, lancar terus Bapak Ibu. Ayolah, masa Anda cuma mau jadi penonton? Ingat Bapak Ibu, tahun 2009 itu saat kita mau buat film, kita harus sewa helikopter. Tapi zaman sekarang, dengan hanya menggunakan drone, jauh lebih kecil, jauh lebih irit, biaya nggak mahal, jauh lebih aman, kita tetap bisa menghasilkan profit Bapak Ibu. Maksudnya kita bisa menghasilkan film yang sama dengan menggunakan helikopter Bapak Ibu, ya. Jadi memang teknologi berkembang. Anda coba cek dulu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sharing pribadi saya, dari semenjak masa corona sampai sekarang, usaha saya yang lain mengalami penurunan. Karena corona Bapak Ibu ya, yang jelas saya gerak di bidang pendidikan dan ya Anda tahu sendiri, semua belajar dirumahkan ya. Jadi ya otomatis bisnisnya pasti turun Bapak Ibu. Tapi yang menariknya adalah dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, penghasilan saya selalu naik. Dan itu semua adalah hasil dari trading saya dan dari reseller saya menggunakan robot ini Bapak Ibu. Ya, penghasilan naik, waktu lebih banyak, sama istri bisa jalan-jalan. Ini tadi saya sore baru jalan-jalan sama istri.
ya, nemenin masak, itu udah biasa Bapak Ibu ya. Sama anak-anak nemenin nonton film ya. Asik deh pokoknya. Jadi lebih lebih apa, waktunya lebih enak gitu, terus nggak stres ya. Kenapa? Karena yang kerja robot, saya cuma tinggal cerita aja Bapak Ibu ya. Ini loh saya profit, buktinya ini. Nah dia beli robotnya, saya dapat profit tambahan. Ya, enak sekali Bapak Ibu. Aduh benar-benar enak deh. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu merasa sedang kesulitan karena masalah corona ini, mungkin saatnya Anda ganti kendaraan Bapak Ibu, ya. Coba Anda jalankan usaha ini dengan serius. Yuk lihat bareng-bareng sama saya. 1 tahun dari sekarang, percaya deh, hidupnya pasti berubah Bapak Ibu. Ya, saya belum nyampe 1 tahun aja penghasilannya udah lipat-lipat Bapak Ibu. Oke, nah ini sharing dari saya Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu yang ada pertanyaan, monggo silahkan. Kalau mau bertanya, buat dari tadi yang baru datang ya, ini wow banyak sekali, ada berapa tuh? 3 juta orang ya. 33 orang Bapak Ibu, bercanda, jangan dianggap serius lah. Namanya impian apa kan harapan boleh dong. Ini ada Bro Rudi ya kalau nggak salah ya. Bro Rudi, tes. Ya, siap. Hai. Halo Bro. Halo. Nih banyak banget nih, banyak banget yang baru bergabung dengan kita nih. Wah, senang Ada sekali. sekitar 33 34 orang, 33 orang ya. Buat teman-teman yang masih baru, kira-kira ada pertanyaan nggak? Mumpung lagi kumpul bersama di sini, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Jangan malu-malu, karena kalau malu-malu nanti Anda tersesat Bapak Ibu. Kalau Anda tidak malu-malu, Anda tanya yang benar ya, Anda bisa tersesat di jalan yang profit. Gitu. Halo Bro Adwin. Iya. Ini Denny Bro Adwin. Bro, waktu itu kan ada pertanyaan ya. Ini kan deposit di akun kita ya. Di luar negerinya di bank apa tuh Bro? Bentar, ini Bro Denny dari mana ya? Jakarta, Makassar, Jakarta. Bro. Jakarta. Depok. Undangan siapa Bro? Freddy. Freddy, oke. Belum pernah trading ya sebelumnya ya? Belum Bro. Oke. Monggo Bro Rudi bisa dibantu dijawab. Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya. Bro Rudi. Ya, kita halo. ketemu di kemarin tuh hari Sabtu tuh. Di kantor ya? Di Moci Putra. Oh, Moci Putra. Yang mana ya? Denny yang baru datang tuh. Satu lift. Halo, yang satu lift bukan? Bukan. Kita ketemu di apa? Jeko ya? Jeko. Saya Oh, bukannya Freddy, broker Pondok Indah. Oh, yang baru datang waktu itu. Ya. Sehat Bro. Sehat. Oke. Ya, gimana tuh Bro? Bro Denny, kita ada perwakilan dari broker, itu namanya exchanger. Tugas exchanger adalah menjembatani kita dan broker, karena brokernya di luar, itu diperlukan suatu yang namanya exchanger untuk mempermudah transfer, untuk deposit, dan untuk withdraw. Nah, karena sekarang ini zaman udah canggih, jadi transfernya itu bukan antar bank dari exchanger ke brokernya. Itu pakai namanya cryptocurrency atau uang kripto. Bisa pakai Bitcoin atau pakai USDT. Jadi kita transfer rupiah ke exchanger, kemudian exchanger itu sudah punya deposit di sana. Itu sekian Bitcoin atau sekian USDT. Jadi tinggal diambil aja deposit dari exchanger untuk dimasukkan ke akun. Jadi seperti itu ya. Oke ya. Sip Bro. Ya. Jawab ya. Thank you Bro, thank you. Oke.
Kalau Bro Rudi ini kliennya sudah banyak sekali, Bro Denny. Jadi wajar kalau misalkan dia agak-agak lupa gitu. Bukannya dia sudah tua, tapi kliennya memang sudah terlalu banyak gitu. Jadi dia lupa. Kadang-kadang aja dia lupa nama saya. Namanya siapa? Albertus admin ya? Waduh. Belakangnya lupa pasti. Budianto. Hah? Budianto. Tanda lu. Tumben ingat. Yuk, oke. Teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi boleh. Ini saya dengan Bro Rudi ini temenan sudah 20 tahun. Lebih lah. Jadi dari tahun 2000-an ya Bro Rudi ya. Benar. Diawali dari tetangga, ya kan, terus kita bisnis bareng, dan terus Bro Rudi pindah ke Tangerang, saya tetap di Bandung ya. Tapi akhirnya kita dipertemukan lagi di bisnis ini ya. Bro Rudi boleh cerita dikit Bro, pengalaman apa yang membuat waktu itu Bro Rudi mengambil keputusan untuk trading di sini gitu, menggunakan trading sini. Apakah sudah pelajari dulu atau gimana gitu? Monggo silakan. Ya, baik. Jadi awal mulanya adalah ketika saya diajak, mungkin sedikit dipaksa untuk melihat presentasi dari bisnis ini, itu di kantor. Dan kebetulan yang presentasi itu langsung ownernya, itu Pak Andreas, dia yang presentasi, dan saya banyak tanya. Kebetulan saya sudah dari tahun 2010 ya, trading forex ini, jadi sedikitnya banyak tahu. Itu saya tanya sampai sedetil mungkin, dan beliau itu bisa menjawab semuanya. Dan saya melihat ini ada satu visi yang jauh ke depan, yang memang ini adalah yang saya impikan. Ketika 2010 itu, saya bilang enak ya kalau ada software yang bisa konsisten profit tiap bulan gitu kan. Jadi kita nggak capek ya. Terus kan, yang namanya manual trading itu capeknya minta ampun. Kadang-kadang itu saya profit tiap bulan, ya, tapi tidak sesuai. Dan turun naik. Dan kadang-kadang plus, aduh capek lah, nggak enak lah. Waktu habis dan lain-lain. Belum stresnya ya. Nggak worth it lah, nggak sesuai lah. Jadi kalau misalnya ada software yang bisa menggantikan itu jauh lebih. Nah, dan ternyata Pak Andreas itu adalah master trader dan championship trader. Kalau saya bilang memang ilmunya sudah pasti mumpuni ya. Ditambah mereka kan ada tim IT ya. Biasanya dia memang IT. Nah, disitulah saya sangat tertarik sekali di situ. Ini suatu bisnis yang besar ya, big bisnis. Pertama, saya lihat dari pribadi aja, kita kalau misalnya taruh, kemudian kita dapat profit trading. Nggak perlu rekrut. Itu kita dapat dari profitnya trading. Tapi kalau mau tambahan, kita bisa mengenalkan bisnis ini. Ya. Dan enaknya, sekali closing, itu kita dapat kecepatan terus. Yang namanya profit sharing. Gimana nggak enak coba ada bisnis seperti ini gitu ya. Dulu saya waktu nawarin Bro Adwin juga, Bro ini beneran ada bisnis kayak gini gitu kan. Dia juga agak-agak nggak percaya gitu kan. Benar nggak Bro? Jadi to be to be itu. Tapi kenyataannya ya kita buktikan gitu kan, selama 2 tahun ini memang ini real trading dan benar-benar ada duitnya gitu. Dan ini 1,5 tahun saya ikut bisnis ini, saya bingung, ini ada bisnis yang isinya duit semua gitu, luar biasa. Oke, mungkin itu yang bisa sharingkan ya. Monggo Pak Adwin. Pak Adwin. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Halo. Ya, halo. Ya, sorry tadi kameranya mati. Jadi saya terpaksa pakai ada gangguan nih speakernya. Too good to be true ya, Bro ya? Ya kan? Yuk pernah bilang gitu kan? Ingat banget gua waktu zaman itu. Gua udah mikir gitu. Maksudnya bener nggak sih ini orang gitu kan? Bener nggak nih bisnis nih gitu kan?
gitu. Tapi ya kalau waktu itu saya cuma ngomong bener-bener doang ya nggak ngerasain gitu. Nah, itu dia. Gitu. Akhirnya ya setelah saya join dan ngerasain profitnya 1,5 tahun ini ya dengan sangat menyesal saya mengatakan bahwa profitnya memang benar, duitnya benar dan itu yang menghidupi saya gitu kan. Jadi ya mau bilang too good to be true udah nggak bisa lagi bro. Tes. Ya, udah back kembali kamera speaker saya. Buat teman-teman ada yang punya pertanyaan lain mungkin? Ada banyak nih, jangan malu-malu nanti Anda tersesat di jalan yang tidak benar lagi. Ini ada yang baru bergabung lagi, wow banyak sekali nih. Pak Budi, ada Pak siapa lagi nih? Ada Pak Antoni, ada Pak Albert, ada Bro Andika. Bro Andika ini dari Sulawesi, Bro, dari Luwuk. Jauh sekali. Dari Luwuk. Ada Bu Ani, ada Pak Antoni ya, ada banyak orang nih. Ada Pak Gunung ya, ada Pak Henry, ada Pak Heru, ada penggemar Juventus. Salah, Juventius, salah. Saya kira penggemar Juventus nih. Buat teman-teman yang lain mungkin yang ada pertanyaan, ada Bro Revel, ada Pak Sony, ada Bu Widya Stuti, ada Bu Widya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, Pak Yosep. Pak Jul, apa kabar Pak Jul? Pak Zulkarnain. Baik, saya lagi nyetir nih. Aduh, lagi nyetir. Oke, hati-hati di jalan Pak Jul. Ya, yuk, makasih. Baik. Daripada dengerin radio ya kan, mending dengerin kita Zoom meeting ya, biar nggak ngantuk. Profitnya nggak bikin ngantuk ya Pak Jul ya? Nggak, aman. Bulan ini asik banget. Bulan ini apalagi udah ya. Top up. Waduh, mendekat apa nih pro trader ya kayaknya sekarang nih? Ya, pokoknya targetnya tycoon lah. Amin, luar biasa. Ngomong-ngomong, saya kemarin baru closing tycoon, Pak, 1 orang. Wah, mantap. Saya sih pelan-pelan aja dulu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Kan kata orang ada pepatah, semua akan indah pada waktunya, ya kan? Nah, kalau di sini kita semua akan profit pada waktunya, Pak. Mantap lah. Ditambah satu lagi, semua akan supreme pada waktunya. Ya, supreme nanti tahap keduanya lagi tuh. Siap. Oke, ini mungkin buat rekan-rekan yang lain, saya juga akan share ini ya, akun yang mungkin buat teman-teman penasaran juga nih, bener nggak sih udah profit dari kapan nih? Ini teman-teman bisa lihat ya, saya share screen Bapak Ibu. Nah, Anda bisa lihat di layar, di bawah tulisan Instagram Bapak Ibu ya, itu ada tulisan MetaTrader 4 Bapak Ibu ya. Nah, MetaTrader 4 itu program yang kita pakai Bapak Ibu. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Nah, ini adalah klien-klien saya Bapak Ibu. Ya. Total segini banyak nih. Tuh, segitu banyak. Ya, kalau di total sih udah ratusan ya. Nah, cuma saya pengen tunjukkan ini akun yang paling lama ya, Bapak Ibu ya.
Bentar. Nah, ini saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah akun atas nama Ibu Yunita Bapak Ibu. Ya. Nah, Ibu Yunita ini dia sudah, nah ini Anda bisa lihat profitnya beliau hari ini ya. Anda bisa lihat di situ tanggalnya 16 September 2020. Total, jadi dia masuk ini paket yang awal yang 9 juta, yang paling kecil Bapak Ibu ya. Jadi dia ngejar target profitnya satu harinya $5 ya. Itu. Nah, Anda bisa lihat beliau ini sudah trading dari Desember 2018. Yuk kita lihat rame-rame hasil profitnya dia. Nah, ini dia teman-teman ya. Anda bisa lihat balance yang paling atas itu adalah pertama kali awal dia melakukan deposit ya. Tanggal 24 Desember 2018. Kok $375 Pak, bukan $500? Iya, waktu pertama kali itu ada promo ya. Jadi $375 bisa ya. Nah, terus Anda lihat tradingnya. Tuh, ada profit, ada potongan ya. Ada profit, ada potongan. Ada ini loss ya. Sama lah, kalau loss 2 kali loss stop, terus habis itu besoknya sudah kembali profit lagi ya. Tuh. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya, dan ini sudah berjalan sampai sekarang. Nah, Anda bisa lihat yang paling atas saja. Berapa total profit beliau ini ya. Total profitnya adalah $1.645. Anda coba bayangkan dari modal $375 itu sudah naik hampir 5 kali lipat Bapak Ibu, betul? Dia sudah narik duit sebesar $1.400. Dan di rekening dia dari tadinya $375 masih ada $730 Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda lihat ini adalah buktinya. Nah, yang jadi pertanyaan harusnya adalah bagaimana kalau dia investnya bukan $375? Ya, bagaimana kalau dia investnya $10.000 atau $40.000 ya? Nah, ini saya akan tunjukkan akun yang lain nih Bapak Ibu ya. Nah, ini teman saya, orang tua teman saya ya. Nah, beda Bapak Ibu profitnya ya. Kalau yang tadi cuma $5,05, kalau ibu ini dapatnya $505 sehari. Anda kebayang nggak sih dapat $500 sehari? Ya, ini 6 juta Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat beliau ini trading dari kapan. Yuk. Nah, beliau trading dari bulan Maret Bapak Ibu. Belum lama ya. Bulan Maret sampai sekarang. Nah, Anda bisa lihat ini. Nah, ini adalah pertama kali detik dia melakukan deposit. Ya. $10.000. $10.000 itu modalnya sama robot jatuhnya 187,5 juta Bapak Ibu. Ya. Tanggal 30 Maret. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini ada transaksinya ya kan? Ada transaksinya, ada potongannya sama. Ya, kalau 100 modal yang paket eksekutif, ini Anda bisa lihat nih, ngejar target profitnya sekitar $125 per hari. Ya. Nah, pada tanggal 7 April, dia melakukan top up Bapak Ibu. Ya. Nah, ini tanggal yang sama masih lot lama ya, 1,25 ya. Jadi untungnya $100 gitu ya. Nah, setelah dia top up, Anda bisa lihat besoknya. Tuh, pada 8 April langsung target profitnya naik Bapak Ibu. Ya, $500 seharinya. Ya, kalau loss gede nggak? Gede juga gitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah besoknya balik nggak? Balik gitu. Dan balik jadi profit nggak? Jadi profit. Ya. Tuh Anda bisa lihat tuh.
Tanggal 16 April, transaksi pertama loss, betul. Tapi lihat transaksi kedua dan ketiganya langsung balik profit, ya. Dan demikian seterusnya Bapak Ibu ya. Ini saya tunjukkan dia ada penarikan, mana sebentar. Penarikan. Nah, ini ada penarikan Bapak Ibu. Tuh yang paling atas ya. $4.168 penarikannya. Itu berarti jumlahnya sekitar hampir 60 jutaan ya, 50 juta lebih Bapak Ibu ya. Itu. Nah, kita lihat rekapnya yuk. Nah, Anda bisa lihat yang di atas. Total profit adalah 29.500. Trading belum ada 1 tahun ya, baru sekitar 5 bulan, ini jalan ke 6 bulan Bapak Ibu ya. Totalnya dia sudah profit hampir $30.000. Modalnya cuma $40.000. Sudah ditarik berapa banyak? $26.000. Itu ya. Nah ini udah bukti Bapak Ibu ya. Kurang apa lagi? Bener nggak? Kalau mau minta akun yang seperti ini ada banyak. Ya, nanti Bapak Ibu Anda bisa tanya kepada pengundang Anda, nanti bisa ditunjukkan lah akun-akunnya ada berapa banyak. Mau akun yang dari modal berapa aja adalah. Yang 40.000 ada, yang 12.000 ada ya. Macam-macam Bapak Ibu ya. Tuh, ada yang 40.000 juga ya. Ada yang 6.000, ada yang 10.000, ya, ada yang 11.000. Dan demikian seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, cuma ini di sini saya ingin menunjukkan sebuah akun yang ajaib Bapak Ibu. Nah, akun ini milik namanya Bapak Asep Budi ya. Bapak Asep Budi ini memulai trading dengan modal, kita lihat ya, dari bulan Februari kalau nggak salah, tahun 2019. Ya udah, saya setnya bulan Januari aja ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, itu dia. Bapak Ibu bisa lihat, dia start trading dari 8 Februari 2019 modal $500. Ya. Ada yang penasaran nggak kira-kira dia sudah narik profit sampai berapa kali lipat hari ini? Kalau yang tadi kan 375 tuh, benar nggak? $375 jadi 1.600 ya kan? Pada tahun 2019. Nah, ini sekarang dia tradingnya mulai dari 8 Februari 2019, sekarang sudah jadi berapa kali lipat? Ayo, saya buka aja ya, biar teman-teman nggak mati penasaran. Tuh, beliau sudah narik sebanyak $27.000 ya. Berapa kali lipat coba? $500 jadi sudah narik $27.156. Kebayang nggak sih Bapak Ibu? Ya, kok bisa pertanyaannya? Kok bisa dia bisa narik segitu banyak? Nah, Anda bisa lihat ini karena beliau menjadi yang namanya reseller Bapak Ibu. Ya, ini Anda bisa pelajari ya. Tanggal 25 Februari 2019 hari itu dia profit $5, betul? Nah, terus yang paling atas tuh Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ada potongan. Potongan ini buat siapa? Potongan yang pertama buat perusahaan robot, yang potongan kedua ini buat reseller junior ya. Yang potongan ketiga ini buat reseller seniornya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada balance tapi profit ya. Biasanya balance itu kan potongan Bapak Ibu ya. Nah, potongan itu merah kan, minus kan. Nah, kenapa kok ini ada balance yang profit? Nah, balance yang profit itu artinya adalah dia sudah berhasil menjual ke rekannya. Ya. Nah, ini saya pergerak lebih cepat sedikit aja. Nah, ini kita lihat lagi nih. Ini tanggal 7 Maret 2019 ya. Anda bisa lihat di situ totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 transaksi ya.
5 transaksi, satunya loss, tapi 4 transaksinya profit ya. Nah, sama, ada potongan ya. Nah, ini ada profit masuk ya. Nah, ini saya percepat lagi biar teman-teman tahu. Nah, ini sama juga nih. Hari itu profit, ada potongan 3 ya. Nah, tapi di sini ada yang balance yang profit gitu. $10, $14 sama $0,76. Ya, yang di kanan atas Bapak Ibu ya. Nah, itu artinya dia sudah bisa menjual ke 3 orang Bapak Ibu. Ya. Jadi intinya tiap kali Anda sudah menjual ke orang, kalau dia masuknya kecil, begitu dia profit, Anda juga kecipratan meskipun kecil. Tapi kalau masuknya gede, ya Anda juga kecipratan gitu. Tapi kecipratannya gede juga Bapak Ibu, keguyur berarti ya. Nah, ini sekarang saya set dari bulan apa ya? Juli aja deh ya, kita yang rada terbaru ya, Juli 2020 sampai September 2020 ya, tanggal-tanggal sekarang ya. Yuk kita set nih, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, Anda bisa lihat nih Bapak Ibu dan teman-teman ya, ini tanggal 13 Juli ya, 13 Juli, sorry ini tanggal 14 Juli aja deh. Nah, 14 Juli Bapak Ibu ya dan teman-teman ya. Ya, betul. Nah, 14 Juli itu totalnya profit 2,3 tambah 2,9 kan $5 lebih itu ya. Nah, terus ada potongan kan. Nah, terus habis itu, nah ini hasil jualan dia Bapak Ibu. Tuh segitu banyak. Tuh, 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 tuh. Masuknya kecil-kecil ya berarti memang masuknya yang beli modalnya modal apa masuknya yang 9 jutaan Bapak Ibu. Tapi kalau yang masuk gede ada juga, tapi ini dia segini banyak. Dalam satu hari dia kecipratan profit dari orang yang telah membeli software ini dari dia. Ya, sakti nggak Bapak Ibu? Sakti ya. Tuh ini segini banyak masih belum habis-habis Bapak Ibu. Nah, ini hari berikutnya. Ya. Nah, ini biar lebih gampang Bapak Ibu ya. Ini saya set aja nih, time-nya 15 Juli ya. Dalam satu hari aja. 15 Juli sampai 15 Juli juga. Tuh. Jadi kita bisa tahu dalam satu hari dia dapat berapa sih. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Yang paling atas itu adalah profit $5. $5 itu adalah hasil tradingnya dia sendiri. Dia modal cuma 9 juta, ya. Tapi kok dia bisa dapat 197 juta. Nah, ini dia rahasianya. Tuh. Jadi total 197 juta itu dari hasil jualan dia, ya. Itu yang atas kok gede tuh $17 tuh. Nah, itu orang yang masuknya investnya juga gede Bapak Ibu, ya, ratusan juta itu investnya. Bukan cuma 9 juta. Kalau yang 9 juta tuh dapatnya 0,75 tuh, ya. Tuh, ada yang dapatnya $0,5 ya, 0,75 gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan profit Bapak Ibu ya. Tuh. Tuh, ini segini banyak nih. Tuh. Tuh. Dan seterusnya, ya. Tuh, dalam satu hari ini adalah rekan-rekan yang sudah berhasil, dia sudah berhasil menjual ke segitu banyak rekan, Bapak Ibu. Yuk, kita tunjukkan tanggal 16 deh misalnya ya. Tanggal 16 nih. Nah, tanggal 16 Bapak Ibu tuh, Anda bisa lihat. Satu hari profitnya $5 ya. Tapi total yang dia terima $196. Tuh segitu banyak. Tuh, ini adalah hasil jualan dia. Jadi benar-benar ya memang banyak sekali gitu. Ya. Tuh. Dia memang sudah jual ke banyak orang. Jadi wajar kalau dapatnya gede Bapak Ibu. Ya.
Nah, oke. Ini sekarang saya stop screen sharing. Buat Bapak Ibu yang masih penasaran, kira-kira ada pertanyaan apa lagi nggak nih? Oke, ini ada pertanyaan. Bro Rudi, apakah ada perbedaan yang signifikan antara Max Global, Global Premier, ataupun Centrate? Masih baru, mohon bimbingannya. Monggo dijawab. Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya. Sebenarnya broker yang sudah kerjasama dengan kita adalah broker pilihan. Ya. Dan broker yang kita pilih itu adalah broker yang bisa STP atau Strategic Processing atau langsung ke market. Ya. Itu syarat utama agar bisa kerjasama dengan kita semua. Jadi antara Max Global, Premier, Zentel itu levelnya sama semua dan bagus semua. Tinggal pilih aja mana yang suka, mana yang nyaman, gitu kan, silakan. Sama aja. Bisa saya share. Ada saran nggak, Bro? Saran? Saran gitu, misalnya lebih baik buka Max Global aja, atau lebih baik buka Centrate aja, atau lebih baik buka Global Premier gitu. Atau lebih baik buka tiga-tiganya gitu. Kalau saya buka 4-4 ya malah. Nggak ada yang lagi. Bro, lu duitnya udah banyak, Bro. ini masih newbie nih. Newbie ya. Nggak, gini, karena kebetulan ya klien itu kan milih dia ya. Jadi kita harus punya 3 akun. Kenapa? Kadang orang pengen di Max, kadang pengen di GP, Global Premier, atau pengen di Zentel. Jadi kita perlu buka cukup registrasi aja, nggak perlu deposit. Karena nanti sebagai tabungan dari profit sharing itu ke broker masing-masing, tidak bisa lintas broker, gitu kan. Jadi saran saya buka semuanya. Gitu. Jadi untuk jaga-jaga ketika nanti ada klien masuk, gitu kan, itu kita udah ada semua. Dan kalau saya kebetulan karena klien saya udah ada di semua broker, termasuk hot forex, jadi saya buka 4-4. Seperti itu. Mantap. Oke, Bro, ini kita sudah sampai jam 9 nih, jam 9 lebih sedikit. Masih ada pertanyaan nggak nih dari rekan-rekan? Buat yang ini baru yang baru join lagi. Sebentar. Bro, ini saya ada temen nih, ini saya nggak tahu nih. Pak David. Halo Pak David. Pak David. Kedengaran suara saya, Pak? Ya, halo, saya dengar. Halo, ya. Pak David undang temannya William ya? Undangan saya kan? Ya, betul. Ya, gimana Pak? Pak David, ini Bro Rudi ini dulu sempat berkecimpung juga di broker, Pak. Oh, begitu. Ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan gitu, misalkan tadi ada klien gitu kan, ada klien yang sudah lama di broker tersebut, gimana kira-kira gitu. Monggo Pak, silakan Pak. Saya mau nanya, kalau itu misalnya ya klien saya itu dia di broker lain dan dia udah floating ya. Itu floating itu bisa nggak dipindahin itu ya? Maksudnya di switching masuk ke ini, atau harus di clear posisi dulu atau bagaimana? Brokernya broker luar atau lokal, Pak? Broker lokal, Pak. Oh, baik. Baik lokal maupun luar, kalau beda broker nggak bisa dipindahin, Pak. Itu harus clear position dulu semuanya. Dan begitu. Ya, dan memang kendalanya sekarang seperti itu, bisa Pak. nggak Tradingnya manual ya. Yang trading siapa, Pak? Ya. Bisa nggak di copy trading? Jadi
istilahnya dia tradingnya, misalnya dia buka akun baru ya di Max Global ya. Nah kemudian dia copy trading ke broker yang sekarang gitu. Jadi paling tidak modal dia bisa kembali gitu. Jadi dia buka 2 akun. Ya dia buka 2 akun ya. Yang satu masuk Max Global misalnya ya. Kemudian dari transaksinya itu bisa di copy trade nggak ke akun dia yang di broker lain itu. Nanti kalau dia sudah profit semua, dia akan withdrawal masuk ke sini semua begitu. Maksudnya begitu. Oke, baik. Jadi saya jelaskan dulu ya software kita ya. Software kita ini itu sistemnya namanya PAM, Pak. Jadi software langsung dipasang di servernya broker. Jadi tidak ada jeda waktu ya. Kemudian tidak perlu VPS. Nah, kemudian si software ini di setting itu baru muncul ketika sudah 50% jalan. Jadi kalau Bapak copy trade itu nggak bisa. Atau Bapak copy trade secara manual itu pasti ketinggalan. Nah, itu memang settingan dari yang pembuat software ya, karena supaya tidak bisa di copy trade. Jadi kalau misalkan sudah ada account di tempat lain, menurut saya ya, pengalaman saya apalagi di broker lokal, lebih baik disudahi secepat mungkin sebelum habis semua, Pak. Karena kalau broker lokal itu 90% pasti habis, Pak. Apalagi trading manual, apalagi ditradingkan oleh marketingnya, itu sudah suatu keniscayaan. Ya. Tapi kalau copy trade-nya manual gitu bisa ya Pak ya. Jadi ngikutin apa yang diambil oleh robot untuk sementara saja supaya paling tidak, karena ini floatingnya lumayan tinggi Pak kalau ditutup gitu. Paling tidak dia bilang ya sekitar 60-70% modal saya kembalilah. Bisa nggak Pak? Oke, saya bantu jelasin Pak ya. Ya. Halo, Pak David. Jadi yang diceritakan oleh Bro Rudi tadi udah jelas. Ya. Posisinya kita itu disembunyikan. Posisi awalnya itu disembunyikan, Pak. Jadi setelah beberapa menit itu baru dibuka posisinya live trading. Jadi gimana caranya Bapak mengcopy trade sebuah posisi yang sudah jalan beberapa menit? Pasti akan ketinggalan, Pak. Itu nomor gitu. 1. Ya, jadi Bapak sudah hilangkan pikiran mengenai copy trade. Oh ya. Nah, terus yang nomor 2 yang Bro Rudi sarankan adalah mending disudahi. Kenapa? Karena saya berulang kali ada klien yang mengalami pengalaman serupa seperti itu. Pak, ini saya masih floating loss di gold, saya masih floating loss di euro, ada di pound sterling. Nah, begitu saya tanya, berapa Pak floating loss-nya Pak? Minusnya itu sudah ada yang ratusan juta, ada yang sudah miliaran gitu Pak. Nah, ya saya nggak tahu. Tapi kalau tadi Bapak bilang, kalau bisa sampai angka 60-70% aja dari modal, mau ditutup kan berarti kan? Ya, betul. Artinya saya berasumsi bahwa klien Bapak itu sekarang posisinya mungkin di sekitar 30% modal aja itu Pak. Benar nggak? 40 sekian Pak, ya 50-an lah. Iya, 40 sekian lah. Nah, itu Ya. masih lumayan Pak, masih lumayan 40% itu. Jadi maksud saya gini, daripada dia nunggu loss semua, ya kan, mending di cut off di situ, 40%-nya masukin sini, tambahin lagi 60% Pak. Karena kalau kita start tradingnya dari 40%, mau balik modalnya berapa lama? Tapi kalau kita samakan modalnya, Bapak bisa lihat kualitas software kita di sini. Karena saya klien sudah ada 3 orang, 4 orang yang selamat dari broker lokal, Pak. Oh iya. Terus itu dari ya.
Pak, masalah tradingnya dia mau currency atau mau gold atau mau oil gitu, itu bisa pilih atau gimana? Only Euro USD, Pak. Only Euro Oh, USD. sorry, USD ya. Oh, oke. Tuh. Belum ada yang lain ya, Euro USD doang Enggak. ya. Jadi gini, prinsipnya kan kalau menurut saya, mau kita trading di euro, mau trading di gold, mau trading di mana saja, yang penting kan ujung-ujungnya profit, Pak. Betul? Ya, betul. Ya, nah di sini kita softwarenya itu memang sudah paten gitu loh. Jadi maksudnya sudah terbukti dari tahun 2018 menghasilkan profit ya. Tadi Bapak masuknya telat sih. Kalau Bapak Iya, betul. masuknya lebih cepat, ada ditunjukkan tuh dari tahun 2018. Nih coba saya ulang deh. Ini soalnya ada beberapa rekan juga yang baru masuk ya. Welcome Bro Adia. Nah, ini saya tunjukkan nih ya. Saya tunjukkan akun atas nama Ibu Yunita. Nah, ini saya set dari tahun 2018 ya. Bulan Desember 2018 sampai sekarang. Nah, teman-teman buat yang baru juga bisa lihat ya. Ini modal $375 Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang Anda bisa lihat penarikannya di atas. Pak David bisa lihat penarikannya di atas sudah 1.400 dan total profitnya 1.600, Pak. Artinya sudah jadi berapa kali lipat gitu loh. Dan ini akun yang modal kecil, akun yang modal gede. Ini tadi Ibu ini sudah lihat ya. Ya ini deh saya tunjukin aja deh ini Ibu Angsoeho aja tadi. Ini sudah dari bulan Maret tahun ini. Bulan Maret tahun ini Anda bisa lihat tuh total depositnya $40.000 ya. Di atas. Ya, betul. Sudah ditarik, sudah jadi profit itu 29.000, Pak. Oke. $29.500. Artinya dari bulan April ya, April, Mei, Juni, Juli ya hitungan baru 6 bulan, Pak. 6 bulan sudah hampir 100% gitu. Gitu. Nah, ini saya tunjukkan satu lagi deh. Ini ada satu lagi. Ini jangan kaget ya. Ini juga gede juga nih. Ini senjata andalan ini. Ini dari April ya, Bro Rudi ya? April 2019. April 2019. Weh, baru narik $2.000. Ini teman-teman bisa lihat nih. Balance pertama kali 5.000. Ya orang beda-beda ya, masuknya 5.000 dulu. Total deposit tuh 30.000. Dari April 2019 sampai sekarang, berarti 1,5 tahun sudah narik 58.000. Untungnya sudah 67.000 tuh total. Ya, profit itu yang paling atas ya. Totalnya sudah mencapai profit 67.000. Yang sudah ditarik 58.000, Pak. Oh. Itu. Nah, ini kita lihat transaksi today ya, transaksi today. Tuh, Bobo Money saja dapat $505. Dan ini sudah narik $2.000. Iya. Enak nggak Bro Rudi narik segitu, Bro? Tendang. Pak, itu balance-nya By the way, jadi ini negatif istrinya, ya? lah ya kan cuma transaksi 1 hari, Pak. Oh iya. Kan setting time-nya. Kalau setting time-nya 1 hari ya yang di total cuma 1 hari ini aja, Pak. Oke. Gitu. Ya ini Bapak bisa lihat, dia ada penarikan 2.000 hari ini, ya kan? Total profit yang masuk 505. Jadi secara balance dalam 1 hari itu minus 1.495. Tapi toh masih biru karena memang ini penarikan profit.
Oh ya. Gitu. Ya. Dan ini adalah akunnya istrinya Bro Rudi. Makanya makin disayang sama istri ya, Bro ya. Betul. PSBB, penghasilan stabil, bini bahagia. Bukan profit stabil bini bunting. Nah, itu rencana Pak. Gue lagi bayi tabung nih. Doain ya. Kalau Ya, pakai oke. tabung sama Dr. Bambang tuh program. Gimana? Kalau bayi tabung sama Dokter Bambang programnya. Udah Pak Dokter Ivan di Bunda. Oke. Bro Diki, Pak Bro Rudi itu rada ragu kalau lagi bikin sama Dokter Bambang. Nanti jangan-jangan pas lagi Dokter Bambangnya itu tiba-tiba dia ngeliatin HP lagi profit lagi. Justru sama dia dibisikin dulu calon anaknya. Dikasih tahu kalau bapaknya trader. Jadi diorok dia udah bisa punya akun. Oke, ini ada pertanyaan nih dari tadi, sorry kelewat nih. Mau tanya, akun yang ditunjukkan tadi dari depo $500 lalu menjadi 27.000 mesti melakukan upgrade bot kah? Bu Ratih tidak ya. Jadi Pak Asep itu tadi dia masuk modal robotnya 9 juta dan habis itu dia melakukan reseller. Kemana-mana dia cerita dia sudah jual robotnya total ratusan orang. Makanya dari modal 9 juta bisa narik ratusan juta. Ya. Itu. Ini bini bukan istri namun intim. Wah, ini gua nggak tahu deh. Ini kayaknya gue kenal nih. Nomornya aneh ini Bro Mirza ini kayaknya nih. Hah? Bro Mirza. Bro Mirza. Halo. Halo. Yap, hadir. Nah, gitu dong. Aman, lancar. Lanjut. Apa lancar? Hah, lancar. Lancar, Bro. Ceritalah dikit-dikit. Ceritalah dikit-dikit. Hah? Udah narik berapa hari ini? Oh, belum narik hari ini. Gak enak sama. Belum ya? Gak enak sama yang lagi nge-vape loh. Yang lagi nge-vape udah $2.000 bro nariknya bro hari ini bro. Iya makanya. Kalau lo nariknya ntar malam ya. Kita biasanya jam 12 ke atas nariknya. Mantap. Suaranya itu loh sok cool itu loh. Kita biasanya nariknya jam 12 ke atas. Hari Lasso saja. Ya begini teman-teman ya. Jadi kalau kita di yang trader-trader udah. Ini ada Bro Paul nih. Bro Paul, halo Bro Paul. Baru closing eksekutif dia hari ini. Senang kali dia nih. Mantap, Jos. Lagi daftarin orang nih. Jos. Ngeri. Nah itu dia tuh nongol tuh. Nongol. Coba bersuara bro. Ini kayaknya Bali makin membara ya. Ini saya Bali Jawa loh. Kan kita online. Bentar lagi ada meeting internasional nih. Dasar, Bro Paul. Itu Ya, belajar dari apa. Gimana? Itu dari ini siapa? Robert Reverger itu. Bukan, lain. Siapa Robert siapa namanya? Reversi. Ya itu. Jadi bukan hanya orang Indonesia saja, orang Indonesia saja yang pakai software ini ya, Bro ya. Iya. Internasional kok ini. Sudah ada downline luar lah, tapi ya belum banyak. Belum sebanyak yang lain.
Oke, nggak apa-apa. Cuma ngisengin aja. Kan ini jarang-jarang nih ada Bro Rudi, ada Bro Paul, ada Bro Mirza, ada Bro Diki. Bro Diki. Ya bro, dapat perintah apa nih? Dapat perintah apa ya, sharing dikit lah kemarin pengalaman meeting di Bandung sama owner dan lain-lain gitu. Apa nih yang bisa jadi inspirasi buat rekan-rekan yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung? Oke, sebenarnya ada beberapa, kemarin kan ngomongin tentang di Bandung ada mereka beli aset satu untuk apa namanya? Bentar. Loh, kok hilang? Bro Atwin kan kemarin juga datang tuh Bro Atwin. Loh, Nah, ya itu justru kan masalahnya Bro Atwin kemarin nggak fokus sama acaranya, tapi closing terus. Di acara pertama peresmian closing, terus waktu hari kedua support system closing, nggak ada waktu, nggak ada closing kalau yang Kak. Sibuk kayak. Kalau saya kemarin sih nikmatin acaranya aja, nggak ada yang di closing soalnya kan. Bro Edwin karena memanfaatkan momentum kayaknya untuk mencapai top mas tahun ini. Jadi amin. Kemarin ya itu datang acara peresmian tanda tangan kontrak ya. Mereka PT SMI baru beli aset ruko untuk tempat nongkrong kafe. Jadi konsepnya ya cukup menarik ya, salah satu kalau saya secara kacamata berbisnis gitu ya, bagaimana PT SMI meletakkan fondasi bisnisnya gitu ya, menurut saya udah cukup benar supaya kedepannya sustain, dan mereka berani invest, berarti artinya mereka cukup yakin dan confidence bahwa bisnis ini akan sustain. Terus bangunan itu akan dibuat untuk tempat nongkrong, untuk kita memfasilitasi para membernya untuk bisa mengembangkan bisnisnya gitu ya, mempunyai coffee shop, kemudian dengan fasilitasnya segala macam, fasilitas wifi dan lain-lain, yang menurut saya cukup bagus sekali gitu. Jadi secara infrastruktur didukung. Kemudian yang kedua, mereka juga melengkapi dengan melaunching satu support system. Jadi di dalam bisnis support system itu adalah hal yang sangat penting dan krusial di bisnis apapun ya. Kalau saya di bisnis saya sendiri di bidang event organizer, saya harus membuat sendiri support system saya gitu. Bagaimana secara bisnis saya bisa settle, berkembang dan lain-lain, saya harus meng-create sendiri dan nggak gampang bikin support system itu. Jadi di sini di PT 89 PT SMI menyediakan fasilitas support system itu supaya apa? Nggak perlu repot-repot lagi para membernya untuk mengembangkan bisnisnya, tinggal pakai aja. Asal di jalur yang tepat, melakukannya dengan tepat sesuai dengan skema dan sistem yang ada, ya pasti akan nyampe gitu. Sama aja kayak kita naik naik kereta dari sini ke Bandung, ya pasti nyampe ke Bandung gitu kan. Karena ada support system kereta itu, infrastruktur yang udah disiapin. Nah, PT SMI menyediakan fasilitas itu. Jadi saya dari kacamata member dan dari kacamata pebisnis, mereka meletakkan fondasinya menurut saya sudah cukup tepat gitu ya. Dan ini memang momentumnya di tahun ketiga perusahaannya mereka. Kalau mereka nggak hanya mikirin, sebenarnya bisa aja mereka nggak perlu investasi lagi dan nggak mau mengembangkan bisnisnya, cukup dengan sekarang yang ada udah cukup, ya mereka bisa mengambil profit lebih. Tapi kan artinya mereka mau spending, mau berinvestasi, mau membeli aset lagi, dan mau bersusah payah untuk mengembangkan support system, artinya mereka yakin bisnisnya juga akan berkembang. Jadi itu satu nilai tambah yang kita bisa lihat dari dan menilai suatu bisnis itu secara yang kita lihat sih visi ya, visi dari para ownernya, para co-founder dan lain-lainnya itu kedepannya mau membawa bisnis ini kemana gitu. Dan kuncinya sih tadi di sebelah juga ngobrolin sama Kang Arga di T-Box segala macam, bagaimana kedepannya kita bisa yakin bisnis ini nggak stuck atau nggak keren sesaat dan lain-lain. Nggak ada yang bisa mastiin semua bisnis itu. Kalau udah bisa mastiin ya pasti udah pasti tajir banget ya, orang bisa memprediksi suatu tren bisnis dan lain-lain. Artinya saya punya bisnis kopi juga, saya masuk baru tahun ini di saat telat gitu ya, di mana tren kopi udah 2 tahun yang lalu gitu, kopi kekinian segala macam.
yang orang cenderung ngomongnya udah turun trennya, tapi ya pasti ada aja marketnya gitu, dan nggak tahu kan sampai kapan. Jadi Gojek juga kalau ngomongin 5 tahun yang lalu nggak banyak yang yakin itu bisa bertahan gitu ya. Dengan kalau Gojek yang sekarang masih tetap Gojek yang 5 tahun yang lalu udah pasti saya pastiin mati. Tapi perusahaan yang besar mereka punya visi dan setiap saatnya berinovasi dan beradaptasi dengan situasi yang sekarang. Akhirnya mereka bisa sustain. Pastinya tantangan yang tahun ini beda dengan tantangan 3 tahun yang lalu PT SMI ketika baru pertama kali buka gitu. Dan tantangan tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya juga pasti akan berbeda. Nah itu bagaimana nantinya PT SMI bisa beradaptasi, berinovasi, improvisasi terus untuk menghadapi segala tantangan depan. Ya sekuat itu pula bisnis itu akan sustain. Itu sih kalau dari saya sekilas. Kemarin ada 2 hal yang penting tentang ada support system baru, terus kemudian akan ada di bagian dari support system itu akan ada atensi khusus terhadap digital marketing yang mereka udah investasi cukup besar juga saya rasa di situ, yang itu semuanya berpulang untuk mendukung pengembangan bisnis para membernya sih. Begitu, Bro Atwin, thank you. Nih, saya disuruh ngomong soalnya, Bro Atwin lagi closing pasti kalau kayak gini. Itu lagi kotak-katik handphone tuh lagi closing lagi, daftarin member gitu. Gila lo, ini tangan gue udah jempol 2 di atas gini, gimana caranya gue kotak-katik? Thank you bro. Buat teman-teman ya, ini jadi ada tambahan masukan lagi ya dari Bro Diki ya. Bro Diki ini menurut saya salah seorang pengusaha yang cukup berpengalaman, dan itulah sharing beliau tentang usaha ini. Nah ini ada pertanyaan ya, Pak, ada jaminan apa jika terjadi software nggak valid lagi, dalam artinya nggak bisa menghasilkan profit lagi? Saya jawab langsung aja ya, ini Bro Satria. Karena akun dipegang oleh kita, kita memegang kuasa penuh terhadap akun tersebut. Nah, kalau saya pribadi, saya kasih target, misalkan, bulan ini loss, misal ya, bulan kedua loss lagi, bulan ketiga loss lagi. Nah, sampai berapa persen? Kalau teman-teman, misalkan Anda pancang target, pokoknya kalau sampai loss 15% atau 20%, saya akan tarik modal seluruhnya. Itu nggak ada masalah. Ya, jadi kendali murni ada di tangan teman-teman. Tapi yang perlu jadi catatan adalah sampai detik ini dari tahun 2018 sampai sekarang 30.000 klien lebih itu tidak ada satupun yang mengalami loss dalam hitungan bulan. Ya, jadi hasil paling jeleknya sekitar masih profit, gross-nya itu sekitar 6-7%. Itu 6%-an lah kurang lebih. Ya, jadi sampai detik ini software ini paten banget dan selalu menghasilkan profit lebih besar dari deposito. Ya. Oke. Nah, terus ada pertanyaan lagi terkait dengan profit share. Apakah profit share dilakukan per hari, per minggu, atau per bulan? Per hari, Bro Andika. Jadi, Bro Andika, kalau nanti hari ini sudah profit nih, trading. Nah, malamnya itu selalu dilakukan pemotongan. Itu. Besok profit lagi, malamnya langsung dilakukan pemotongan. Besoknya profit lagi, malamnya dilakukan pemotongan. Nah, kalau besoknya loss, tidak dipotong. Nah, besoknya profit, dia akan ngembaliin loss-nya dulu, baru dia akan dipotong lagi. Itu. Jadi sangat adil. Sementara kalau di broker lokal atau trading yang lain ya, bukan lokal aja, kita ambil posisi, ada profit, ada loss, itu biasanya kita sudah dipotong duluan. Gitu. Oke? Mungkin nambahin Bro Atwin, itu yang pertanyaan tadi, ada jaminan jika terjadi software nggak valid lagi, dalam arti nggak bisa menghasilkan profit lagi. Artinya mungkin dari sisi bisnisnya ya, mungkin yang udah nggak relevan. Itu tadi saya bilang, kalau perusahaan tidak melakukan upaya-upaya untuk beradaptasi, udah pasti stuck. Namanya bisnis di mana-mana gitu ya. Jadi kayak saya bilang, apa yang dilakukan SMI tahun ini pasti berbeda dengan tahun 2018 dan 2019. Terbukti di awal tahun, kemudian di quarter itu
tahun dengan kondisi market yang seperti ini, mereka mengamati market dan lain-lain dan update software-nya. Gitu kan. Itu salah satu langkah mereka melakukan adaptasi terhadap situasi market dan tren yang berbeda di dalam dunia bisnis gitu. Jadi ini mungkin sharing di luar konteks ini juga buat teman-teman kita sesama menghadapi situasi sulit di pandemi ini. Kuncinya buat saya 3 untuk melewati masa-masa sulit di tahun ini. Yang pertama, kita harus bisa beradaptasi gitu ya dengan situasi apapun sekarang, dengan pandemi segala macam yang kita nggak pernah expect sebelumnya. Dunia berubah gitu, situasi berubah, di dunia bisnis saya di sektoral ini berubah, di keluarga berubah, semua berubah. Nah, artinya seberapa cepat kita bisa beradaptasi itu menentukan turning point kita seberapa cepat kita bisa kembali stabil. Jadi adaptasi. Kemudian yang kedua, saya selalu menekankan ada banyak orang pada tim saya di kantor dan lain-lain. Setelah beradaptasi, kemudian kita fokus untuk menentukan kita mau kemana. Setelah kita bisa beradaptasi dengan situasi sekarang, pandemi, kita menentukan langkah, sikap, atau tujuan, oke, saya mau fokus ke sini. Gitu ya. Kedua, fokus. Yang ketiga, setelah tahu kita bisa beradaptasi dan kita tahu tujuan mau kemana, fokus terhadap tujuan kita, yang ketiga adalah akselerasi. Seberapa cepat kita bisa mengambil langkah untuk penyesuaian, gitu ya, akselerasi untuk mencapai tujuan kita itu. Jadi dalam hal ini 6 bulan terakhir dari awal tahun sampai di Juni ini, saya sendiri pun dalam pribadi saya ataupun di bisnis saya melakukan banyak sekali adaptasi, fokus terhadap tujuan yang saya mau capai, kemudian akselerasi untuk mencapai tujuan itu. Jadi di dalam bisnis ini juga sama. Saya rasa kalau BTSMI melakukan 3 hal itu terus-menerus segala macam, bisnisnya akan sustain. Jadi mereka pasti mengamati adaptasi dengan situasi, kemudian fokus. Oke, fokusnya adalah ya udah, mereka fokus dengan tujuan awal kok. 1% profit, gimana caranya nggak neko-neko, udah fokus dengan 1% profit. Tapi untuk mencapai itu mereka harus beradaptasi. Mungkin tahun depan tantangannya akan beda, 2 tahun lagi akan beda. Dan saya lihat setelah itu apa yang saya lagi pegang gitu ya dan lakukan untuk kita bisa sama-sama keluar dari situasi sulit ini tuh mungkin itu ya. Di luar sana juga bisa mungkin bisa dipraktekkan. Oke. Terima kasih banyak Bro Diki atas sharingnya. Untuk menjawab pertanyaan yang baru juga ini sepertinya udah terjawab ya. Apakah software masih dilakukan update dalam jangka waktu tertentu? Iya, jadi sekarang software Smart Xbot-nya kita sudah versi 3. Jadi dari zaman tahun 2018 sampai sekarang sudah ada 3 kali perubahan, penyesuaian minor untuk menyesuaikan di marketnya. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir, karena dari pihak owner dan teman-teman yang memang berpengalaman, memang profesinya di bidang trading itu mereka melakukan terus research and development. Ya. Dan untuk info juga, tahun ini kita akan nambah 2 broker baru lagi. Jadi total broker nanti bisa ada 6. Cuma kita lihat nanti 2 broker ini sedang dalam proses penyesuaian kerjasamanya seperti apa. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Sepertinya sudah cukup banyak ya dari tadi, sudah cukup asik kita ngobrol. Bro Rudi, ada kata-kata bijak? Ya, sepertinya udah cukup ya. Tinggal seperti Bro Diki bilang, bagaimana kita bisa beradaptasi dan berakselerasi. Dan ini ada satu peluang bagus, agar tinggal adaptasi dan akselerasi di bisnis ini. Itu aja yang bisa saya sebutkan. Oke, thank you. Buat teman-teman yang jelas, wah Bu Rati udah terima kasih aja nih. Terima kasih sama-sama. Yang jelas bisnis ini sudah merubah hidup kami semua. Buat teman-teman yang belum bergabung, segera bergabung. Coba paket yang terkecil dulu juga nggak apa-apa. Kalau Anda sudah yakin Anda bisa gas di paket yang besar. Buat yang belum cerita ke teman-temannya,
Ayo kita mulai cerita, karena jangan sampai Anda menyesal suatu saat nanti karena teman-teman Anda bukannya beli robot ini dari Anda, tapi beli robotnya dari orang lain. Ya, yang jelas kemarin di acara launching support system, kita sudah masuk beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, Makassar, Kota Tasik, Jogja, Palembang, Medan, Pekanbaru, Bali, itu sudah masuk ke daerah, saya sudah sebut juga ya, bakal ada acara-acara rutin yang memang disupport dari kantor, dan presenternya adalah orang-orang yang memang sudah berpengalaman, jadi Anda tinggal cukup ajak rekan Anda atau prospek Anda datang ke acara itu, biar yang lihat sendiri. Tunjukkan buktinya, ini saya sudah trading dan saya sudah profit. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu informasi lebih lengkapnya lagi, Anda bisa datang ke acaranya atau Anda bisa ikut Zoom meeting kita. Bisa kita janjian secara pribadi, info semua akan kita buka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Oke, sekian dari saya. Semoga sharing pada malam hari ini bisa bermanfaat Bapak Ibu ya. Yang jelas acara kita rutin tiap Selasa, Rabu, dan Jumat on time. Jam 20.05 pasti kita sudah start. Ya, jadi buat teman-teman diharapkan untuk yang bergabung belakangan bisa bergabung lebih awal. Di lalu, see you.